Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang disembah sama seperti Yesus. Caranya sama seperti Yesus. Kalau Kristen, siapa yang disembah belum tahu. Jadi mereka ini sangat melenceng dari ajaran Yesus itu. Nah, kalau kami umat Islam sesuai dengan apa yang diperintah oleh Yesus. Masalah ketuhanan, caranya menyembah, tahu kami ya sujud gitu. Oke, silakan. Jadi begini Tata, di dalam kekristenan itu menyembah Allah itu sudah fix. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Barang siapa mengasihi aku dan menuruti firmanku, aku akan datang. Artinya apa? Yesus yang pilih kita sebagai orang Kristen, dia akan datang ke dalam diri kita, tubuh kita. Seperti tadi Yeskiel 26 saya sudah bacakan, bahwa roh Allah itu yang akan datang. Artinya, kalau roh Allah itu belum datang, kita belum bisa mengenal Tuhan. Belum bisa mengenal Allah. Nah, buah-buah roh di dalam Kristen itu jelas. Apa? Kita harus satu sifat, satu perilaku dengan Allah itu sendiri. Allah itu maha penyabar. Paling tidak kita punya rasa sabar. Allah itu maha pemurah. Paling kita punya rasa kemurahan. Allah itu, saya katakan, dia maha, tetapi kita yang tentunya diperintahkan untuk bersabar. Kita yang tentunya diperintahkan untuk murah hati. Diperintahkan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Diperintahkan untuk mengampuni. Ini semua sifat Allah. Sifat Allah. Dia yang punya sifat ini. Makanya, roh Allah itu harus diam di dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan membuahkan buah-buah roh seperti Galatia 5 ayat 22 ayat 21. Di sana dituliskan bahwa buah-buah roh inilah yang akan membebaskan kita dari semua hukum. Artinya, kita sudah satu sifat, satu perilaku dengan Allah. Jadi kekristenan tidak perlu takut keliru ataupun tidak perlu sesat, tidak takut sesat. Kenapa? Kristus yang datang dan diam di dalam tubuh manusia itu. Allah itu sendiri yang datang. Demikian, Tata. Habis ini saya asar di sini ya. Mumpung ini mau adzan ini di musola. Bang Goto, alhamdulillah. Saya tadi nunggu muslim yang lain. Oke, saya turun dulu ya. Terima kasih. Belum duduk, Ustaz. Bang Goto. Belum. Dengar Bang Goto langsung kabur. Belum duduk. Sis Maret ini kan Kristen ya, Sis? Oke. Jadi tadi diulang-ulang, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia menuruti firmanku. Lo nyatanya seriwil dengan Kristen kan tidak nurut. Yang nurut ini kan ke Muslim. Wong ayatnya jelas, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan menuruti firmanku. Coba pertanyaannya, yang menuruti firman Yesus siapa? Kan Islam. Nabi, kami imani Nabi. Utusan, kami imani utusan. Tuhan yang benar Allah, kami imani itu. Nah, justru Kristen ini yang tidak mengasihi. Ya, tadi sudah kuulang-ulang ini. Menuruti firmanku itu maksudnya, Yesus kan penyampai firman. Apa isinya firman? Hukum yang terutama, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi mereka tidak mau nurutin, malah mau membun-bun. Nah, Kristen lebih aneh. Udah tahu mengasihi Yesus itu menuruti firmannya, isi firman mentuhankan Allah, malah Yesus yang dituhankan. Tambah parah lagi itu. Gitu. Ibaratkan Yesus ini andaikan diizinkan, Tuhan saya minta izin Tuhan. Mau kemana? Ke dunia. Mau ngapain? Saya difitnah jadi Tuhan. Wong saya udah pernah ngaku saya Tuhan. Kok tiba-tiba saya tidak ada, malah saya dilantik Tuhan. Udah biarin aja lah. Tenang aja, nanti aja kamu tak turunkan lagi. Sebenarnya Yesus itu marah, geram dia tuh. Pengen turun sebenarnya, andaikan diizinkan. Malu dia. Ya Tuhan, saya malu Tuhan. Saya diutus supaya mereka kenal Engkau, malah saya yang dituhankan. Malah jauh dari Engkau Tuhan mereka ini. Aduh, kasihan. Gitu. Oke. Aduh, udah ada semua. Ini kemana nih? Silakan Pak Suki. Pak Jospen naik Mas Jospen. Pak Suki. Iya. Iya, Bang. Kalau ini nggak menuhankan Yesus gimana ini? Jospen naik Jospen. Di sini bising nggak Pak Ngaret? Saya di sini suaranya bagaimana? Bising nggak? Enggak, cuman suaranya mendem. Coba agak diperdekat anunya, HP-nya. Yang benar sebenarnya ini kan kecil banget nih. Oh, pakai HP gitu ya? Saya dengar pakai ini sih, apa, headset ya? Oke.
Jelas nggak sekarang ini? Ya udah jelas silakan. Coba saya mati. Bang Goto naik lagi Bang Goto, multi Bang Goto. Bang Goto akunnya di privat. Belum ada yang pakai bapak panjang 35. Nah, ini awalnya kita Kalau saya Buka Bang Suki. Bang Suki. Tapi posisinya kurang tepat ini Pak Suki. Jadi nasibnya Yesus itu ibaratkan gini loh ya. Saya punya supir. Namanya Ustadz Arif. Ustadz Arif ini ngaku saya ini supir. Alphard ini punyanya siapa? Ya punyanya Tahta. Wong saya ini cuma supir. Ya, terus kamu kok masuk ke rumah mewah itu? Iya, wong saya ini sopir. Yang punya rumah itu Ustadz Tahta. Tiba-tiba kata orang, Ustadz Arif ini orang kaya, punya Alphard, punya rumah. Salah paham mereka. Sama seperti Yesus, aku ini utusan. Terus yang Tuhan siapa? Allah. Ya, tugas saya penyampai firman, nabi saya. Tiba-tiba sama orang dilantik jadi Tuhan. Itu salah. Dikira supir ini yang punya rumah, yang punya Alphard. Padahal supirnya udah ngomong, saya ini cuma supir, Alphard ini bukan milik saya, milik majikan saya. Berarti yang kaya siapa? Ya Tahta, majikan saya. Nah, ini ucapan Yesus itu seperti itu. Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Di langit, Matius 18:19. Aku ini utusan, Matius 15:24. Aku nabi, Markus 6:4. Tiba-tiba dia tidak ada, malah dia yang Tuhan katanya. Berarti ibaratkan orang salah paham. Ya, Ustadz Arif supir dikira dia yang punya rumah. Dikira dia yang punya Alphard. Padahal Ustadz Arif tidak pernah ngomong kayak gitu. Nah, ibaratkan gitu sebenarnya. ya tadi analoginya Bang Tahta itu benar ya. Memang teman Kristen ini banyak yang salah mengerti. Padahal kalau kita baca di Lukas 1 ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi penyelamat itu Allah, Bapa. Nah, bagaimana dia cara menyelamatkannya? Karena dia tidak nampak, dia harus mengutus. Yang diutus anaknya. Jadi kalau di di Lukas 2 ayat 11-nya, dia sering kali dibaca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini dua ayat ini sebenarnya dijadikan satu oleh Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, yang mengasihi Allah akan dunia itu Allah. Nah, sehingga ia mengaruniakan anak. Jadi Allah menyelamatkan manusia sedunia ini dengan jalan mengutus anak. Itu dijelaskan juga di dalam Yudas 25. Yudas 25, Allah yang Esa, juru selamat kita. Nah, oleh Yesus Kristus. Nah, ini sama seperti tadi analogi Bang Tahta, bahwa dia supir. Tapi berpikir karena dia membawa mobil Alphard, dia pikir yang punya mobil itu supir itu. Nah, itu analogi sama seperti begini. Jadi kalau ada orang bangsawan besar, dia kaya, dia melihat suatu daerah bencana. Nah, karena dia mengasihi, dia mau menolong. Nah, tentu dia tidak akan datang sendiri. Dia mengutus aja bawahannya atau pekerjanya. Nah, dalam hal ini anaknya lah, dia utus anaknya untuk menyelamatkan daerah tersebut. Nah, waktu diselamatkan, orang menyambut anak itu telah menyelamatkan. Padahal anak itu sudah berkata, aku diutus oleh Bapakku.
Tetapi mereka tidak peduli, enggak, pokoknya kamu juru selamat. Nah, begitu. Tetapi kalau orang yang mendengar perkataannya, lalu dia percaya, itu lebih sempurna, dia punya pengertian kebenarannya. Ya, sebagian orang menganggap pokoknya kamulah yang menyelamatkan aku, nggak ada lagi. Nah, tetapi kalau orang lebih memahami apa yang dikatakan, dia percaya, oh rupanya dia hanya anak yang diutus oleh bapaknya. Nah, tergantung pemahamannya. Tapi tadi Bang Lubis itu mengatakan anak itu bapak itu sendiri. Jadi dalam analogika ini Bang Lubis menurut saya tadi kurang tepat. Kalau dia baca banyak ayat seperti misalnya di dalam Matius 11 ayat 27, di sini dikatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi kalau semua sudah diserahkan, artinya apa? Yohanes 1 ayat 18, anak yang menyatakannya. Waktu anak mengatakan aku telah mengutus utusan atau nabi, itu dia mewakili bapaknya. Bukan berarti anak yang mengutus secara langsung, tetapi dia mewakili bapak itu sendiri. Karena bapak tidak nampak, dia bertata di dalam terang yang tak terhampiri. Nah, karena dia tidak nampak, tidak dapat dihampiri oleh siapapun, anak yang diutus ke dalam dunia. Nah, sehingga waktu kita berinteraksi kepada anak, itu sama aja berinteraksi kepada bapaknya. Nah, mantap. Nah, kalau kita mengenal anak, ya mengenal bapak itu sendiri. Ya begitu Bang Tata. Oke, ini habis ini Bang Goto ya, saya mau sholat. Jadi Bang Goto belum duduk, Dan. iya, Ya, Aduh. semuanya shalom. sama salam. Jadi benar kata Bang Suki itu benar, semuanya telah diserahkan kepadaku. Ibaratkan gini loh, Bang Juma ini seorang bos, punya perusahaan yang mana karyawannya ribuan. Lalu dia mengutus saya untuk menangani perusahaan itu. Ada di Surabaya, Bang Juma Makassar. Jadi ketika dia mengutus saya untuk menangani perusahaan, semuanya telah diserahkan kepadaku, dipercayakan ke aku gitu loh. Yang saya bukan Bang Juma, saya ini ibaratkan mandor. Ya sama kata Yesus, semuanya telah diserahkan kepadaku. Jadi keselamatan ya Yesus, caranya ya mengenal Allah, aku utusan. Gitu. Kalau orang Kristen kan malah mentuhankan, malah saya ini Bang Juma gitu loh. Gara-gara semuanya telah diserahkan kepadaku. Maksudnya oleh Bang Juma dipasrahkan ke saya untuk menangani pabrik ini. Saya bukan Bang Juma. Cuma diserahkan kepada saya urusan ini. Ya sama seperti para nabi. Ya, ketika Yesus mengatakan semuanya diserahkan kepadaku, maksudnya Yesus ini penyampai firman. Mau nanya apapun jangan ya lewat Yesus. Yesus, bagaimana saya ingin selamat? Yo, kamu harus mentuhankan Allah. Aku utusan. Gitu. Nah, kalau orang Kristen malah Yesus dianggap Tuhan itu. Ini lucu banget gitu ya. Oke, silakan. Iya, bagi otak Ustaz Tata sih lucu karena memang Sebentar, tidak Yos. memahami. Ini Pak Suki ini. Pak Suki hormatilah Mas sama ini Kristennya, Yos. Kristen atau Gantian. Krislam? Kristen, Pak Suki. Saya Bang Goto, naik lagi Bang Goto. Multi Bang Goto. Mas Suki ini Kristen atau percaya Yesus Tuhan atau Muhammad Nabi? Kristen dia. Waduh. Nah, kau kenal nih Suki ini. Dulu aku pernah lihat. Suaramu kok kecil, minoritas sekali, Yos. Waduh, kau itu. Iya, sebenarnya gini loh Ustadz. Kalau kamu mengatakan dia hanya utusan, kamu sudah membuat kontradiksi di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang dia Suaramu adalah firman itu. diperbesar. Yos, volumenya. Bentar. Ini udah gede loh. Gimana? Udah gede. Tes. Ada nggak suara saya di bawah? Ada nggak suara saya? Ada cuman kecil, Yos, sih. Ini gimana? Makanya jangan mempertuhankan manusia terus, Jos. Aduh. Ini udah ada kok suara saya, gimana sih ini? Iya, tapi mendem. Kecil itu, kecil di bawah itu. Tapi kedengaran. Kedengaran cuman kecil, Yos. Suaranya minoritas. Kau, waduh, kau Nah, itu. ini gimana? Udah. Cek. Udah ada nggak? Masih kecil. Volume HP-nya mungkin, Yos. Kau itu.
Tes. Gimana Bang? Abangku Arif, Pak Ustadz yang baik. Ya tambah minoritas, Yos. Ya, serius ini. Cek. Ada Yos tapi kecil, Yos. Saya dengar tapi kecil. Ya udahlah, nggak apa-apa, terserah kau. Tapi di bawah dengar nggak? Coba tanya dulu yang di bawah, dengar nggak suara saya? Halo, Ya udah silakan. Jadi kamu mewakili Kristen, saya mewakili Yesus. Silakan. katanya enggak kecil. Ya Oke, udah silakan. jadi Hmm. abang Tahta ini mengatakan dia sengaja untuk mau menabrakkan ayat, padahal dia tidak mengimaninya, makanya dia sengaja membuat seperti itu. Jadi gini Bang Tahta, Yesua itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Yohanes 1 ayat 1 jelas. Firman, dia ada pada mulanya adalah firman. Dan pada mulanya ya adalah firman. Jadi dialah segala-galanya. Kenapa di Matius tadi Bro Tahta bawakan Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi dan di sorga. Ya. Karena bagaimana dia sebagai anak manusia, dia mengajarkan selalu kepada orang Yahudi dan murid-muridnya. Contoh saya kasih analogi begini, ya. Analogi seorang raja yang dihormati, ya. Dan orang-orang kalau bertemu dengan dia pasti mereka akan tunduk. Dan seorang raja ini dia membuat titah atau peraturan, ya. Dia membuat satu peraturan, lalu peraturan ini harus diterapkan. Warganya harus mengikuti peraturan dia ini. Contoh, jangan mengingini, jangan berdusta, umpama gitu contoh ya. Jangan mencuri. Nah, contoh itu ya, 3 lihat contoh. Lalu seorang raja ini dia turun ke masyarakat ya, menjadi orang biasa. Nah, intinya dia menjadi orang biasa. Dan setelah dia jadi orang biasa seperti mereka, dan pada waktu itu pun dia bisa menjadi guru, jadi pengajar. Dan selalu dia mengajarkan kepada warganya, kalian itu harus menyembah kepada raja. Yang kalian sembah itu loh. Yang kalian pahami kan raja. Tapi orang-orang itu belum tahu bahwa dia itu adalah raja itu sendiri. Karena dia datang apa? Menjadi seperti manusia, menjadi seperti hamba. Di situ pun dia selalu mengatakan kepada masyarakatnya itu, kalian harus mengikuti perintah raja itu ya. Karena perintah raja ini sudah membuat titah atau perintah. Contoh, jangan mencuri, jangan berdusta, dan lain-lain. Kalian harus ikut itu ya. Ikut perintah Bapa. Yang mengajar siapa? Ya raja itu sendiri. Dan bagaimana nanti raja itu kan kembali ke tempat posisinya. Tapi di saat dia menjadi seperti mereka tidak mengenal dia, ya. Sebelumnya itu dia belum memperkenalkan kan. Sebelum terjadi Yohanes 14 ayat 8. Mereka hanya melihat dia seperti orang biasa. Tapi bisa melakukan juga mujizat. Nah, dan menjadi guru, menjadi rabi. Mereka memanggilnya rabi, guru, tuan. Makanya, aduh ini kok berisik ya. Seorang raja ini memberikan contoh yang bagaimana dia sudah membuat satu titah, satu perintah. Lama-lama, jangan lama-lama. Data lama-lama. Itu data. Gimana sih ini Tahta ini? Itu contoh analogi yang sederhana sebenarnya. Oke, gini. Bentar, Gini loh analogi yang benar tuh gini loh ya. Bang Juma ini seorang raja. Selesai. Ya. Ini analogi yang tepat kepada Yesus gini. Bang Juma ini seorang raja. Ada yang murtad itu, yang mualaf itu kembali murtad itu. Iya tenang. Gak masalah. Jadi gini. Ya. Udah, ini analogi yang bagus itu gini. Gantian Yos, dari tadi kau muter-muter Yos. Jadi Bang Juma ini seorang raja, lalu dia mengutus Tahta. Tahta, kamu saya utus ke Papua ya. Tugas saya apa Bang Juma? Ya kamu ngaku ke mereka bahwa kamu ini utusanku. Dan bilang ke mereka bahwa di Indonesia ini satu-satunya raja adalah Bang Juma. Oke Bang Juma, laksanakan tugasku. Lalu saya bilang ke orang Papua, wahai orang Papua, raja sekarang ini satu-satunya cuma Bang Juma. Dan saya utusannya. Ini cocok. Jadi saya bukan Bang Juma, utusan. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada Sriwil. Apa tugas saya ya Allah?
katakan bahwa Allah lah satu-satunya, aku satu-satunya Tuhan yang benar, dan kamu ngaku utusanku. Oke, laksanakan. Dilaksanakan oleh Yesus. Yohanes 5:24, Matius 19:16, Yohanes 17:3. Apa yang katakan Yesus? Allah lah Tuhan satu-satunya dan aku utusan. Nah, ini analogi yang benar ini. Kalau kamu enggak, kamu tuh ibaratkan orang-orang Papua gini. Ternyata tahta itu Bang Juma. Ya, ternyata tahta ini raja loh, Bang Juma dia itu. Nah, ini salah paham. Lalu saya meluruskan, orang Papua, saya tidak pernah ngaku saya ini Bang Juma. Saya ini utusannya Bang Juma. Tugas saya memperkenalkan bahwa raja ini Bang Juma, bukan saya. Gitu. Kalian salah paham. Nah, kalau Yosi ini ajaran pagan. Sama dengan Kisah Para Rasul 14 ayat 2 ayat 11. Dewa-dewa turun ke dunia mengambil rupa manusia. Itu dewa. Tapi kalau Yesus, Tuhan yang benar itu Allah yang di langit. Matius 18:19. Jadi analogimu tuh salah kalau kepada Yesus. Oke, silakan. Oke, jadi ini Ustadz ini sengaja memframing ya, karena memang dia tidak mengimani kekristenan yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi memang begitulah, karena dia tidak percaya begitu. Orang yang tidak percaya pasti mereka akan memframing. Jadi gini teman-teman ya, tadi Lebih analogi percaya yang ke sederhana. Yesus, Yosi. Ya, Yosi, saya lebih percaya ke Yesus. Kan udah gue bilang. Ya, sekarang temanya Kristen lawan Yesus. Saya mewakili Yesus. Oke, silakan. Ustadz Sasa ini, Ustadz Arif kenapa saya di mute sih? Ini kan di waktu saya ini berbicara. Gantian, Yos. Gantian maksudnya, Yos. Iya, kan sekarang saya nih. Nah, Ya udah silakan. Oke. Iya, ketika Ustaz Tata ngomong kamu mute. tapi kalau saya bicara, saya ngomong terus dia potong-potong, nggak di mute, gimana? Lu ya silakan. Waduh, kau Oke. itu. Oke, jadi analogi yang sederhana sebenarnya yang tadi saya kasih ya. Dia seorang raja yang membuat kita ya, membuat perintah dan dia turun sendiri menjadi seperti rakyat biasa. Itu dewa-dewa itu. Diam dulu, aduh. Kisah Para Rasul 14 ayat Gini, 11 itu. Kalau bro mengatakan dewa-dewa yang mengikuti seperti dewa itu sebenarnya dari muslim sendiri. Oke, loh. sekarang saya nanya, Tuhan yang benar Kenapa menurut dia- Yesus siapa? Aduh. Tuhan satu-satunya itu siapa menurut Yesus? Saya jawab. Kenapa sih bro saya ini selalu Jawab, takut? takut kan? Kamu takut kan? Menurut Yesus Tuhan itu cuma satu, siapa itu? Sudah gantian dulu lah. Ya gantian ini, coba jawab. Apa saya belum selesai udah lari-lari kemana lagi nih? Selesai. Nah, ya kata kamu Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi orang biasa. Itu kan ajaran Aduh. dewa-dewa. Emang kayak ajaran yang muter-muter. Yang kalau saya udah saya muter-muter. Nah, coba kamu jawab. Menurut Yesus Tuhan itu kan cuma satu. Siapa itu? Coba gini enggak? Berani kamu jawab. Menurut Yesus Tuhan itu kan cuma satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Yes. Ayo. Makanya dengar dulu orang kasih namanya analogi, Ustadz. Takut. Analogi yang sederhana itu supaya gampang ditangkap. Oke, Makanya gampang ditangkap tuh gini, misalnya gini. Saya orang Papua, saya ini tahta utusannya Bang Juma. Menurut kamu saya ini Bang Juma atau bukan? Tian lah, gimana sih? Enggak, jawab aja dulu. Memberikan Ayo. edukasi yang Sama dengan Yesus. Aku diutus kepadamu, Seriwil. Yang mengutus saya Allah. Aduh. Menurut kamu Yesus ini Allah atau bukan? Sama dengan gini. Saya ini tahta utusannya Bang Juma. Saya ini Bang Juma enggak? Udah Hah? belum? Udah Ya belum? udah, silakan. Silakan Oke. jawab. Jadi jangan mimpi, Ustadz. Yesus itu dibilang Allah. Tunggu. Yesus itu bukan Allah. Karena Allah itu Tuhannya teman-teman sendiri ini. Nggak boleh disangkut paut dengan Yesua. Ya, karena Yesua itu dialah hak, dialah Tuhan yang awal dan yang akhir. Ya, Alfa dan Anda pakai data dulu. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu dirinya sendiri atau Allah Bapa? Jawab. jangan dipotong dong, kenapa? Ya silakan. Lu kamu udah mau jawab dari tadi. Saya kasih jawaban yang sesuai dengan data yang tertulis. Ya jawab. Oke, Yesua itu adalah salah satunya Tuhan ya. Yang Di mana berkuasa. datanya? Dengar dari Seriwil, Tuhan Aduh. satu-satunya itu aku di Nah mana? inilah ini kenapa sih tahap Lu kamu udah pakai data?
Jangan tantrum lah Ustaz. Ya, silakan pakai Diskusi data. aja. Kamu berikan saya kebebasan untuk bernarasi dan menjawab. Bebas apa dari tadi gak nyambung-nyambung? Nah sekarang kalau saya tanya kamu tentang Quran, kamu kan Loh, mentret. kalau kamu nanya ke saya Quran. tentang Quran, tak jawab Oke, pakai saya Quran tanya. dan Bible. Oke, saya tanya. Ya, silakan. Saya tanya Quran. Nah, Oke, apa? saya tanya ya, jawab ya. Iya. Apakah Allah itu mempunyai wujud? Oke, apa kalau itu punya wujud? Ya. Asura ayat 11, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak Jawab. serupa dengan apapun. Jawab pakai Quran. Saya tanya Lo Quran. dua-duanya. Ya, di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan aku. Menurut Musa, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Udah, karena udah aku bilang, kalau kamu nanya Al-Qur'an ke saya, tak jawab pakai Quran dan Bible. Nah, Oke, saya kasih Keren, dalil. ya? Oke, saya kasih dalil dalam apa lagi? Al-Quran ya. Apa lagi pertanyaannya? Boleh ya? Saya Iya, kasih dalil silakan. dalam Al-Quran ya. Iya, dua-duanya. Iya, dengar dulu. Ya, silakan. Apa Iya lagi? dong. Kata Ustadz, Heeh. Allahnya tidak serupa dengan apapun. Betul, kata Musa juga. Kata Musa Iya, Eh. terserah lah. Tetapi Iya. di dalam Al-Quran ya, Heeh. di surat 38 surat saat ya, Saat ayat bentar dulu. Ayatnya yang ke-75 dia mempunyai tangan. Oke. Coba Anda baca. Oke, udah. Jadi ketika Tuhan menyebut fisik, itu maksudnya tangan di situ adalah kekuasaan. Baca tafsirannya. Sama dengan gini ya. Sama dengan di dalam perjanjian lama. Ya. Di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Mazmur ayat 6. Ya, terus juga di dalam Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku. Berarti Tuhanmu gunung batu gitu. Atau Mazmur ayat 46. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Apakah Tuhan itu gunung batu? Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku. Apakah Tuhan itu bukit batu? Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku. Apakah Tuhan itu gunung batu? Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu. Mazmur 42 ayat 9. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku. Jadi ketika Tuhan menyebut fisik, bukan berarti makna harfiahnya. Ketika Tuhan itu mengatakan tangan Allah, maksudnya kekuasaan. Sama dengan di dalam Bible, wahai Tuhan gunung batuku, bukan berarti Tuhan itu gunung batu. Ayatnya banyak. Nah, kalau kamu ngomong gini, Teman-teman, kok bisa kamu itu tafsirin tangan di situ kekuasaan? Loh, kalau tidak ditafsirin, bagaimana dengan Biblemu? Tuhan itu gunung batu. Apa maksudnya? Coba saya nanya ke kamu. Di dalam Bible itu benar nggak Tuhan itu gunung batu? Benar apa enggak? gantian nggak? Iya, Ya, saya kasih silakan jawab Bang. dulu. Ya, Bang. Dalam Bible ini saya hafal puluhan data bahwa Tuhan Allah itu gunung batu. Benar nggak itu? Seru ini. Ini Ya, Ustaz silakan, udah jawab. kencang ini. Ini Ya udah, dia jawab. kencang dengan Ya udah, dalilnya jawab sendiri. sekarang. Jadi Jawab gini, sekarang. saudara-saudara, diam dong. Ya, gantian silakan. dong. Loh, gantian. Sekarang kamu jawab ya. Benar nggak di dalam Biblemu itu Tuhan itu gunung batu? Silakan. Udah, gantian dong. Coba Ya, silakan. saya bebas dulu. Jadi gini Ustaz, kalau baca di dalam Dan dijawab dulu. Benar nggak Tuhan di dalam Bible itu gunung batu? kenapa sih Ustaz ini takut? Ya kalau nggak jawab nggak boleh ngomong. Pokoknya kalau nggak jawab nggak boleh ngomong. Takut banget dengan Qur'annya sendiri. Ya kamu yang jawab. Loh, bukan gitu. Tadi kan udah bilang dalam Al-Quran ketika betis disingkap, tangan Allah, wajah Allah, itu ada pengertiannya. Kalau tangan berarti kekuasaan. Bentar. Nah, terus kalau kamu gini, tata kamu ngawur, kamu Iya. wong ayatnya jelas. Oh, berarti kalau ayatnya jelas, kalau saya pakai Bible kamu, wahai Tuhan Allah gunung batuku, kan jelas juga. Berarti Tuhanmu gunung batu. Ayo jawab. Ini mulai tantrum bagaimana nih Ustaz? Ya udah silakan jawab loh ya, kalau udah dijawab santai udah lah, boleh ngomong. santai lah. Ya santai, lah, jawab Ustaz. dulu. Saya baru satu dalil loh yang saya tanyakan. Ya sudah gue jawab. Dalam Sekarang Quran kamu yang loh. jawab. Apa yang jawab? Oke, Pertanyaanku wahai begini, Tuhan Ustaz. gunung batuku, itu gunung batu beneran Tuhanmu. Dengar dulu, gimana nih Ustaz? Nanti saya Jawab jawab dulu ya. gampang tuh semua. Iya silakan jawab dulu. Enggak, pokoknya dijawab biar sama. Itu beda ya, beda. Ya udah kamu jelasin. Maksudnya apa gunung batu itu? Tuhanku Kenapa gunung Yesua batuku. disebut dengan
dianalogikan atau diperumpamaan tentang pohon ara atau air kehidupan atau gunung batu atau anak domba. Apa maksudnya? Nah, diam dulu. Apa maksudnya? Nah, ini itu adalah hiasan aja ya atau perumpamaan aja. Ya, udah terjawab kan? Ketika Tuhan mengatakan betis disingkap itu kiasan. Ini berbeda. Maksudnya tangan di situ kekuasaan, sama dengan yang kamu jelasin barusan. Diam dulu. Ya udah. Nah sekarang apa lagi pertanyaannya? Gantian dong, gimana sih? Ya udah ku jawab dengan pakai Bible juga. Sekarang Gitu apa loh. lagi pertanyaannya? Yang jadi pertanyaan saya begini loh Ustadz. Di dalam tulisan Arab asli Quran, di situ tidak ada tanda kurung. Kenapa di sini ada tanda kurung? Yang aslinya tertulis menurut Oke, saya jawab. Tanda kurung itu biar orang paham. Sama dengan wahai Tuhan gunung batuku. Kan tidak ada yang menjelaskan. Seharusnya ada yang menjelaskan biar orang tidak salah paham. Nanti dikira, loh ternyata di Bible itu Tuhan itu gunung batu. Iya, Nah sama dengan di Al-Quran. Kalau tidak dijelaskan, oh maksudnya tangan di situ kekuasaan. Akhirnya kan orang salah paham kalau nggak dijelasin. Gitu. Oke, apa lagi? Sudah belum? Sudah silakan. Yang saya tanya, di dalam Quran bahasa Arab aslinya adakah di situ ada tanda kurung? Udah aku jawab itu kiasan sama seperti Tuhan gunung batu. Sekarang apa lagi pertanyaannya? Tak jawab pakai Quran dan Bible. Silakan. Oh, di luar itu nggak ada yang namanya Nggak ada bisa. Nanya lagi nomor 2. Tak jawab pakai Quran dan Bible. Barusan sudah ku jawab. Apa lagi? Oke lah, aku terima lah, terserah lah. Apa lagi? Apa ya? Intinya pertanyaanku ini nggak Jangan inti, nanya lagi. Oh, udah ku jawab kok intinya. Nanya lagi. Tak jawab pakai Quran dan Bible. tidak dijawab. Gimana? Sudah dijawab pakai Quran dan Bible itu kiasan. Kan kamu sendiri yang ngomong. Tuhan gunung batu itu kiasan. Ya sama. Tangan Allah itu kiasan juga. Oke. Apa lagi Perhatikan pertanyaannya? dong pertanyaanku. Ya udah silakan. Apakah Sudah dijawab pertanyaan nomor 2. kenapa ini tantrum banget? Loh, kok tantrum banget? Jawabannya apa Ustadz? Yang kutanya. Jawabannya itu kiasan sama seperti Tuhan gunung batuku. Udah. Sekarang apa lagi pertanyaannya? Itu urusan Ustadz yang kutanya. Pertanyaannya nomor 2 sekarang apa? Aduh, susah itu. Ya susah, sudah dijawab, mau ditanya lagi gimana? Udah Ustadz, banyak belajar Ya, lagi. apa lagi pertanyaannya? Banyak belajar lagi lah. Quran sendiri Ayo, apa lagi nggak paham pertanyaan? gimana. Kamu saya kontra seumur hidup bertanya boleh? Tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo silakan. Udah pokoknya Kristen itu, saya kapok dialog itu. Mereka tidak paham Bible. Mendingan mereka tak suruh bertanya. Nanti kalau ngeyel, baru tak tampol pakai Bible. Jadi gini, kalian jangan enak-enak ketika kamu nanya tentang Islam. Karena saya menguasai 2 data. Kamu nanya saja ketampol Bible kamu. Nanya lagi coba. Coba nanya lagi, apa lagi? Ketampol Bible, ayo. Lihat ini bicara terus, nggak ayo. dikasih orang lain berbicara. Ya udah silakan, coba. Apa pertanyaannya lagi? Ya udah silakan, pertanyaannya nomor 2. Nah, ingat ya pertanyaannya. Sudah aku jawab, belum selesai gimana? Wong kamu sendiri yang ngomong. Kata di dalam Bible itu Tuhan gunung batu itu kiasan. Ya sama. Ya sama dengan Al-Quran tangan itu kiasan. Ayo. Karena kata Musa, kata Yesus, Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Yesus. Tuhan tidak serupa dengan apapun, kata Musa. Sehingga kalau ada Tuhan gunung batu itu kiasan. Ketika Tuhan punya tangan itu kiasan. Oke, apa lagi nomor 2 pertanyaannya? Oke lah, karena dia nggak mau kasih jawaban yang tepat. Udah aku jawab pakai 2 data. Silakan, apa lagi? Oke, apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Oke, saya jawab pakai puluhan data Quran dan Bible. Al-Quran As-Surah ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi'idzni. Allah tidak mau turun ke dunia bicara kepada manusia kecuali memakai malaikat. Sebagaimana Nabi Muhammad, malaikat yang turun ke dunia. Atau kepada Musa, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api. Kisah para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman, bukan Tuhan sendiri. Kisah para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, bukan Tuhan yang turun. Kisah para Rasul 7:30.
Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat, bukan Tuhan, kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat. Kejadian 22 ayat 15 kepada Abraham, malaikat. Kepada Sodom, Tuhan mengutus malaikat. Kejadian 19 ayat 1, Kejadian 19 ayat 15. Kepada Hagar, Tuhan berfirman pakai malaikat. Kejadian 21 ayat 17. Kepada Zakaria, Tuhan berfirman pakai malaikat. Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan dari langit. Lukas 1 ayat 19, jawab malaikat itu kepada Zakaria. Begitu juga kepada Maria, Tuhan berfirman pakai malaikat. Lukas 1 ayat 26. Dan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat. Begitu juga kepada Yakub, Tuhan mengutus malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Begitu juga kepada Elia, Tuhan yang bukan Tuhan yang bicara, tapi malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3 atau 2 Raja-Raja 1 ayat 9 ayat 15. Begitu juga kepada orang sendiri, Tuhan mengutus malaikat. Kayak diskusi kayak gini, diskusi begini, apa diskusi begini? Dia bertanya, diskusi. Ada ilmu deh nih. Kesempatan yang lain. Gantian. Biar jelas. Kalau begini nggak bakalan bisa dapet. Apa yang kamu tahu? Ada yang kesurupan. Uang saya menjawab kok kalian kesurupan. Jawaban itu loh gak gablek. Bahasa pakai Kejang-kejang semua itu di bawah dibaca itu. Oten kejang-kejang kami puas katanya itu. Udah aku bilang, kalian ini nanya tentang Islam, tak jawab pakai Quran dan Bible. bahasa Bible, ya, Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau menampakkan diri kepada manusia. Keluaran 33:20. Sos, ya Tata, Tuhanmu bisa dilihat nggak turun nggak? Enggak Tata, Tuhanku di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. diskusi kian jelas ini diskusi Jawaban begini, jawaban apa coba yang didapat jawaban? Ayo, berani diskusi. Gak ada yang ngerti Berani diskusi jawaban dah. begini. Loh. Orang Berani diskusi simpel dah. sedikit tapi Oke, padat. kamu sekarang diskusi. Siapa yang mau naik diskusi? saya Silakan. Kau tahu apa sel? Selesaikan dulu cuman- dong. Aduh, silakan. tenang Tata Ya, Sportif, jangan Nah, gini Kak loh. Ustadz Tata. Apa itu Ustadz? Gini loh, Bang Arif. Sel. tenang Tata tenang Ya, silakan. Ingat ya. Oke. Ingat nih, Ini apa temanya nih? gini temanya Bang. Tahta mewakili Yesus, Kristen mewakili pagan. apa ini mewakili nih? Ya, silakan. Nggak nyambung. Oke, Saya dulu ini dong. apa ini? Saya bertanya atau gimana? Terserah, dua-duanya boleh. Kalau kamu nanya, Oke, nanti kita jawab pakai Quran dan Bible. Tata, Ya, tenang. Silakan. Oke, Ya. siapa yang menyuruh kamu sunat? Oke, summa jawab. ani tabi millata Ibrahim Hanifa. Jadi dalam Al-Quran, kami disuruh mengikuti milah Ibrahim. Apa milah diantaranya? Hitan. Oke, apalagi pertanyaannya? Oke, berarti kamu mengikuti jejak Muhammad gitu. Ya, sama. Kalau Oke, Kristen, apakah Muhammad disunat? Gini. ngomong Kenapa? doang. Dalilnya Muhammad disunat. Oke, saya sebutkan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, An Abdul Muthalib, bacot. Abdul Muthalib. Nah, katanya bertanya. Tunggu dulu, Iya, dari tadi bacot aja. Gimana nih? Tunggu dulu. Katanya begini. Gimana sih? Kalian ini tak Coba, kontrak bertanya makanya. loh. Tak jawab pakai Quran Makanya dan nih, Ustaz. Bible. Ustaz, Turunkan satu. Siapa yang mau dialog dengan saya ini? saya di atas. Saya kan belum Oh selesai. iya, silakan. Yosi lagi. Iya. Atau selesaikan dua-duanya ya. dulu Gini dong. aja, gini aja yang enak. Kayak gini aja. Selesaikan dulu. Yosi dengan Bang Cal ini. Dua-duanya saja. Jawab dulu pertanyaannya. Gini. Apakah Nabi Muhammad disunat? Jawab Oh dulu. iya, ini Jangan saya lari. jawab. Oke, saya jawab ya. Ya, Oke. jangan lari-lari. Dari Ibnu Abbas, Anna Abdul Muthalib, bahwa Abdul Muthalib khotanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ah, di hari ke-7 dalam kelahirannya. Wa ja'alahu ma'dibatun, dan mengadakan jamuan makan bersama tetangga. Wa samma'u Muhammad. Ya, Sekarang, astaga. yang kedua, apakah Yesus sunat?
Nabi Muhammad saya tanya, kok Barusan lari-lari? sudah aku baca dalilnya. Sudah dijawab Dalilnya tadi. sudah dijawab. Waktu Mana, KTPR, mana? teman-teman. Apakah Nabi Muhammad disunat? Sudah dijawab, kok masih ditanya? Siapa yang menuliskan? Kok nggak jelas apa tak? Dalilnya di mana? Dalil. Jadi kan Dalil. nanya apa lagi? Barusan itu Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, Anna Abdul Muthalib, khotan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma sabi'ah, Bukan. wa ja'alahu ma'dibatun wa sammahu Muhammad. Dong. Sekarang apa lagi pertanyaannya? Udah kalian enggak usah dialog, bertanya aja. Silakan. Apa lagi pertanyaannya? Oke. Mana dalilnya, Ustaz? Silakan. Apa lagi pertanyaan nomor 2? Mana dalilnya? Barusan sudah dibacakan. Nggak bisa, Ustadz. Kok Tidak jangan cuma dalil. dibaca? Udah silakan Ya, pertanyaan karang. nomor 2. Ngarang aja. Ayo. Cuma dibacakan doang. Aduh, Mana parah, begitu parah. cuma dibaca-bacakan doang. Pertanyaan nomor 2 sekarang. Ayo. Ditunjukkan ayatnya, Nah, ditunjukkan. beda dengan Yesus. Yesus sunat, Kristen tak mau sunat. Bisa. Oke, silakan nomor 2. Jadi gini, yang ditanya apa, jawabnya apa, nggak nyambung. Iya. saudara. Loh, oke. Begitu, Pertanyaannya kan pertanyaannya Ditanya apakah apa, Nabi jawabnya Muhammad apa? disunat? Nah, ini gimana ikut itu ngomong. Dalilnya mana? Oke, ini Tunjukkan. dalilnya. Nah, Ani tunjukkan. Abbas, Anna Abdul Muthalib, khatanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma sabi'ah, wa ja'alahu ma'dibatun wa sammahu Muhammad. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa ngomong apa? Mana dalilnya? Oke, dari Ibnu Abbas bahwa Abdul Muthalib mengkhitan Nabi Astaga, memang SAW di hari ke-7 dan memberi nama Muhammad. Oke, sekarang pertanyaan nomor Mana dalilnya? Bacakan. Lo itu barusan tak bacakan. Isinya apa? Lo barusan tak terjemahin. Apa isinya? Lo barusan tak mana itu? Datang. Ayo, Bingung dia. tak terjemahin. Aja ngerocos, aja ngarang bebas aja. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 sekarang. Mana Ini otak dalilnya? tertutup semua ini. Sudah dibacakan kau. Turunkan kau. Kalau nggak tertib saya turunkan kau, Sen. Dari dulu pertanyaannya kayak gitu terus. Dalilnya, mana Aduh. dalilnya? Ayo, kalian saya kontra berdua ya. Nanya gantian, ayo. Sekarang Yosi nanya ke saya, ayo. Ya Ustadz, kalau Silakan. kita diskusi itu jangan Mhm. macam kayak gitu. Oke, silakan. Ya, pelan-pelan. Ayo, pertanyaannya langsung. Apa ya? Saya tugas nggak jelas. Kemudian Yosi dulu. Sekarang yuk, tugas Yosi bertanya. Kalian dua tak kontra seumur hidup bertanya. Apa Yosi? Jawab dulu yang tadi Ustaz, jawab dulu. Mana Sudah dalilnya? tak jawab. Udah. Mana dalil bacakan lah. Yosi sekarang silakan Yosi. Yuk bacakan dalilnya mana? Muhammad Sudah disunat. tak bacakan, sudah tak terjemahin. Oke. Perhatikan ya Ustadz, Ya, perhatikan. silakan. Yang kutanya itu Mhm. apa isi Qur'anmu? Oke, apa Yang kau pertanyaannya? imani. Yang Iya, kau silakan. percaya. Tentang apa? Iya, silakan. Jangan, dengar dulu. Jangan kau jawab pakai Bible. Kamu kan tidak mengimani, tidak percaya itu adalah Tuhan. Gini Yosi, saya ini dapat mandat dari Yesus. Tata, kamu kan paham Bible dengan apologet Islam yang Islam. Tolong lo Tata, orang Kristen itu Injil. Ini tata, tata diskusi itu santai tata. Saya ini dapat mandat dari Yesus. Karena yang paham Bible ini kan apologet Islam. Tata, dalil Tugas mau aja kalian aja. ini cukup bertanya. Nanti tanya. Maksudnya itu, kau bacakan dalilnya, isinya apa? Itu maksudnya. Oke, silakan, baca tanya. dalilnya. Nggak Oke, jelas. silakan, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Di mana Nabi Muhammad disunat? Mana Oke. dalilnya? Oke, pada hari ke-7 kelahirannya Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Amna Abdul Muthalib, khotana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ah wa ja'alahu madibatun wa samau Muhammad, di hari ke-7 dan sekaligus memberi nama Muhammad. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Wah, udah belum? Sudah. Jangan ngerocos terus dong. Silakan. Jadi Apa lagi gini loh, pertanyaannya? Ustadz. Perhatikan dong, kalau orang Iya, iya. bertanya Iya. yang tertulis di dalam Quran, Mhm. jawabnya pakai Quran dan hadis. Iya. Dua data. Jawabnya, Quran dan Bible. jawabnya pakai Bible, nggak nyambung. Ya dua-duanya kan Di sama, Bible- yang penting sama. Enggak, Tuhan di Bible sama di Quran itu berbeda. Enggak, gini loh Yosi. Misalnya saya ditanya, tahta siapa Tuhanmu? Oke, dalam Al-Quran Tuhan itu Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Perjanjian lama Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Perjanjian baru Allah yang Esa, Markus 12:29. Kan sama Yosi. Kecuali dalam Bible gini, kalau di Bible dengar seriwil Tuhan itu 3, baru saya tidak mau pakai. Kenapa saya pakai perjanjian lama, perjanjian baru Al-Quran? Karena yang kamu tanyakan itu saya hafal dalil-dalilnya. Ya, misalnya, kata apakah Tuhan itu berwujud
Oh, dalam Al-Quran tidak serupa dengan apapun. Al-Surah ayat 11. Dalam perjanjian lama tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Jadi kamu itu seharusnya gini. Tahta, kamu hebat ya. Saya nanya tentang Islam, ternyata di Bible juga ada. Luar biasa, Tahta. Kalau saya nanya ke pendeta, apa kata mereka? Imani saja, jangan banyak tanya. Tapi kalau nanya ke kamu, Tahta, bukan hanya Al-Quran. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, kamu berikan kepadaku. Thank you, Tahta. Seharusnya gitu, tanpa perpuluhan lagi. Tanpa perpuluhan lagi. Ya, coba sekarang gini. Kualitas seorang Minta ustadz data itu satu, ngomong ya. yang baik Minta gitu. data satu, tak kasih 3 malah. Kan enak kan? Ibarat kata gini. Kualitas Tata ngomong. minta, Mau nunjukin Tata pinjam uang Islamnya ini 100. begini, aduh. Iya, tak kasih malah tak kasih 300 malah. Kan enak. Oke, silakan apa lagi? Gini Ustaz, kalau kau bilang sama, Iya. bukannya bangsa Israel yang bernama IHWH Nah, terus? atau Nah, Elohim dengan singa jantan aja ini. dengan Tahu itu Allah, soyos, yes. kamu sudah menghujat Islam sendiri. Oh, berarti Yesus menghujat dong. Yesus, kau Tuhanmu Allah. Iya. Kata Kristen kamu menghujat. Ya, Kristen itu kan ajaran pagan, tak peduli saya. Yang penting Tuhan saya sama dengan Nabi Muhammad sama Musa. Allah yang esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Kalau menurut Kristen saya menghujat, biarin. Wong mereka ajaran pagan. Dewa-dewa menjelma jadi manusia. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Si pintar Yesus. Yesus. Gantian Yos. Ini ada yang baru Yos. Silakan, singa betina. Raja Wali cerdas, silakan. Raja Wali. Ya, Gara-gara bebek ini. sayang sekali orang Islam ini udah tertipu. Dia bilang Allahnya sama dengan Allah Abraham. Peraturannya Ditunjukkan. beda, surganya beda. Tapi dia mengklaim. Kasihan kali. Pakai data saja. Ini penginjilan dari Kasihan, karena surgamu itu sesat menurut Kristen. Gini Raja Wali, saya ini mewakili Yesus. Kalau kamu menyesatkan saya, berarti Yesus sesat nanti. Karena saya dengan Yesus itu sama, dapat mandat mengajarkan tauhid. Oh enggak. Ya, oh enggak gimana? Ya sekarang coba kamu pakai data. Dengarlah Siriwil Tuhan itu 3 kata Yesus. Di mana? Atas Ini kan jelas. Gimana? Coba kau baca di dalam Kejadian. Nah, gimana Mari kejadian? kita menjadikan manusia seperti Oke, gambar. dalam kejadian berapa Tuhan itu? Iya, dia Berapa? Tritunggal dia. Oke, silakan pakai data. Dengarlah Siriwil Tuhan Ini itu. nah, kutunjukkan sama Oke, sekarang mana kata Yesus? Dengarlah Siriwil Tuhan itu Tritunggal. Itu di mana ucapan Yesus? pencipta langit dan bumi. Di mana ucapan Yesus Tuhan itu Tritunggal? Ini kan jelas dalam Alkitab. Mana? Nah, tunjukkan samamu ya. Ini 26. Silakan. Kejadian pasal 1, 2 ayat 21 26. Berfirmanlah, itu bakal baiklah kita menjadikan manusia Kita itu menurut siapa? gambar dan rupa Kita itu siapa saja kita di situ? Kita. Siapa kita di situ? Ya itulah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke, Allah Bapa. Nah sekarang Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen siapa? Aduh, naikkan aja Kristen. Saya nurutin orang hotel-hotel yang botol-botol ini percuma. Lanjut, Bu Saudari. Kasihan aku sama kau, karena kau klaim-klaim Allah Abraham dan Israel. Tak ada hubunganmu. Kasihan aku. Pasti Sudah, 100%. tunjukkan. Makanya diperjelas oleh Muhammad. Aku menyembah Allah orang Mekah saja katanya kan, berhala itu. Nah, Allah Israel gimana itu? Allah Israel ya pencipta langit dan bumi. Loh, katanya cuma adalah khusus Israel, gimana sih? Ya, Allah Israel itu ya peraturannya nggak sama seperti peraturan Islam. Surganya bukan bidadari, najis sana semua. Masa itu aja yang menjadi pikiran? Ya udah, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa Allah yuk? Abraham, Ishak, Sudah dan tak, sudah dulu tak? Yesus. Hah? Yesus. Ditunjukkan. Apa kejadian 126 tadi itu? Kita itu siapa itu? Kita itu? Ya Yesus, mari kutunjukkan di sini ayatnya biar kau tahu. Waduh, itu Elohim Ya, sedang itulah. berkata kepada para malaikat di situ. Ini nah, tunjukkan supaya kau jelas. Nah, Yohanes 17 ayat 11, katakan ya.
Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jelas kan? Ya sudah, di mute. Bang Kutu, gantikan dulu Ustaz Tata mau sholat Bang Kutu. Silakan Bang Kutu. Bang Kutu. Bang Kutu. Dibuka mute-nya Bang Kutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak nyimak tadi nih apa yang dia nih. Saya baru naik. Saya tidak nyimak apa yang dibahas. Iya, Tuhannya Kristen itu Tuhannya Kristen, Tuhannya Kristen itu katanya ada di Kejadian 1:26 katanya. Di situ ada Putra Bapa Roh Kudus katanya. Silakan Bang Kutu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan betul ya. Nah, Tritunggal katanya. Gimana itu? Ya. Di situ kan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau kita lihat penjelasan di Kejadian 6 ayat 4 sampai 6, kata kita di situ bukan Bapa Putra dan Roh Kudus, tapi kata kita di situ melibatkan malaikat-malaikat Allah. Kan begitu. Dalam Kejadian itu ya. Kejadian 6 ayat 4 sampai 6. Nah, di situ dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan begitu. Ayat 27-nya lalu diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Nah, berarti gambaran Roh Kudus, kalau Anda katakan di situ gambaran Roh Kudus, berarti Roh Kudus Anda laki-laki perempuan. Begitu maksudnya. Gambar Ya, Allah dia bergender. itu gambar Allah, itu mirip manusia karena laki-laki dan perempuan. Iya, Maka berarti Roh Yesus Kudus. datang ke dunia juga menunjukkan gambar manusia. Iya, berarti Roh Kudus perempuan kan? Kan situ diciptakan lah. Laki-laki perempuan mau seperti apa kau menggambarkannya, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian harus tahu, Allah kalian nggak sama dengan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Jangan kalian klaim-klaim, memalukan itu. Peraturan yang berbeda, sorga yang berbeda. Maka Yesus berkata, dari buahnya kamu mengenal mereka. Iya, kalau mengatakan, oh Allah Israel sama, ya siapapun bisa berkata, buahnya yang penting. Peraturan orang Islam itu bertentangan sekali dengan peraturan Israel, yang bisa berbohong, bisa berzina, dan juga surganya penuh dengan bidadari. Itu tak ada, itu hayalan. Ya udah. Aduh, di-mute gantian. Gantian ya. Jadi begini. Anda itu punya Tuhan yang bernama Yesus, dan sampai detik ini orang Israel tidak mengakui Yesus, apalagi kalau menyamakannya dengan Yahweh, kan begitu ya. Jadi dari 613 mispot Yahudi ya, 248 perintah harus dilakukan, 365 perintah larangan, tidak ada pengorbanan manusia dalam tradisi Yahudi ya. Jadi yang jelas Allah yang Anda sembah itu beda dengan Allah Yahudi. Buktinya mana? Buktinya realita yang membuktikan ketika tidak ada sinagoge ya. Rabi-rabi Yahudi itu sembahnya di masjid, bukan di gereja. Mereka tidak masuk gereja. Kenapa mereka mau masuk masjid? Karena menurut mereka Allah yang kami sembah dengan Allah yang disembah orang Islam sama-sama Esa. Beda Anda Bapa Putra Roh Kudus, dan itu tidak dikenal dalam budaya Yahudi ya. Makanya Yesus mengajar kawan-kawannya, Zema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi Yesus itu hidup di budaya Yahudi dan menjalankan budaya Yahudi. Kan begitu kawannya. Jadi Anda punya Allah beda. Allah Anda itu Allah Putra Bapa Putra dan Roh Kudus. Kalau Yahudi Allahnya cuma Yahweh. Makanya maunya masuk masjid. Tahu kamu murid Yesus siapa itu? Orang Yahudi atau tidak? Kutanya kau. Hah? Iya, mereka orang Yahudi. Betul. Orang Yahudi. Yesus itu orang, Raja Wali bukan Tuhan. Ya. Waduh. Kenapa enggak Tuhan? Berarti kau nyembah orang itu orang Yahudi itu murid-murid Yesus pertama. Clara ini. Makanya sekarang kau lihat apa di pidato daripada perdana menteri. Raja Wali orang ya, orang kepada Yahudi orang ya. Kristen seluruh dunia, yang dimana sama kepercayaan kita, beda dengan dia katakan Islam radikal. Sabar. Gantian. Silakan. Beda memang. Mute dulu dia kejang-kejang. Jadi tidak Peraturan ada Tuhan. beda, surga beda. Tidak ada Tuhan. Makanya mute Masa dulu. kau bisa samakan? Mute dulu kawan, mute dulu ya. Saya belum selesai kok potong. Jadi
budaya Yahudi ya, Tuhannya atau konsep ketuhanan itu tidak pernah mengenal konsep Tritunggal ya, apalagi oneness, JO dan segala macam ya, tidak dikenal dalam Yahudi. Yahudi cuma tahu bahwa Tuhannya itu Esa satu, tidak bisa menyerupai apapun. Banyak sekali ayatnya, bilangan 23:19, Hosea 11:9 ya, Allah bukan manusia. 1 Raja-Raja 8 ayat 27, mungkinkah Tuhan Yahudi bisa berdiam di bumi? Tidak bisa ya, karena segala langit pun tidak mampu menampung kehadiran Tuhan Yahudi. Jadi Tuhan Yahudi itu maha besar, maha perkasa. Makanya ketika tidak ada sinagoge, mereka rame-rame masuk di masjid. Kenapa? Karena Islam meyakini bahwa Tuhannya juga maha besar, Nah, maha nggak ada kuasa. itu sekarang, nggak ada itu. Nah, jadi beda Coba ya. aku bacakan ya. Ini orang Yahudi yang nulis. Ini orang Yahudi yang nulis. Biar kau tahu. Ini Petrus ya. Saya baca 1 Petrus 1 ayat 3. Supaya kau tahu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Jelas orang Yahudi yang nulis. Iya. Yang nulis. Jadi jangan Jadi kau begini ya. bilang nggak orang Yahudi. Oke. Murid Yesus saja pertama orang Yahudi. Gimana kau ini? Gantian Kami dah, bisa kau singkat sangkal cepat. karena kepercayaan yang Gantian sama. singkat cepat. Jangan Surga kejar-kejar. yang sama. Tapi kalau kau udah jelas melenceng kali. Jauh melenceng. Makanya Alkitab berkata, dari buah yang kau mengenal mereka. Dari buah. Dari peraturannya, dari surganya. Jelas itu, bukan itu dari Gantian. bangsa Israel. Tuhanmu orang Itu Yahudi berarti ya. orang-orang Tuhannya sesat. Raja Wali itu orang Yahudi. Iya, jadi begini ya. Jadi kenapa mereka tidak mau masuk di gereja kalau kita ada di sinagoge? Ya, Terus aja kau ulang-ulangi itu. Oke, sudah. Gantian dulu Raja Wali. Waduh, gantian lah. Kau yang kayak pasar. Jadi begini ya, begini. Jadi baik Yesus maupun muter-muter mulu ini Gutu ini. tahan dulu. Baik Yesus maupun murid-muridnya itu hanya menyembah satu Allah saja. Bahkan Yesus sepanjang dia hidup, dia selalu mengajar ya. Dia selalu mengajar, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa dilihat. Kan begitu. Dia berkata lagi, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11 ayat 25. Dia punya Tuhan, kalian menuhankan Yesus. Yahudi tidak pernah menuhankan Yesus, bahkan menggantung Yesus. Begitu. Kalian bilang Tuhan kalian sama dengan yang mereka sembah. Salah, sampai detik ini tidak pernah ada orang Yahudi yang mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah sama dengan Tuhannya orang Kristen. Tuhan kalian kan Yesus. Nah, itu poinnya kawan. Jadi jangan dipaksa lah karena doktrin dogma. Lihat realita. Banyak sekali ayat-ayat ya yang merujuk, tahan dulu, kau ngerocos dulu, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, mana lagi Yesus itu mengaku dia bukan pemberi firman tapi penerima firman. Yohanes 17:8 yang sering dibacakan untuk Ustaz Tahta itu. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar aku ini berasal daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi aku mengakui dirinya utusan. Banyak sekali. Mana lagi? Jangan sampai sore kau. Ayat 30 ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi menurut apa yang aku dengar tuh, dan penghakimanku itu adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi utusan kalian sebut Tuhan. Dia datang sebagai manusia, dia lahir sebagai manusia. Matius 1 ayat 23, Yesus lahir sebagai manusia, dia naik sebagai manusia. Kisah Rasul 1 ayat 11, dia turun juga sebagai manusia. Matius 16 ayat yang ke-27, Matius 24 ayat 28, 29, 30. Kalian bilang dia lahir sebagai Tuhan, naik sebagai Tuhan, turun sebagai Tuhan, padahal Bible kalian sendiri tidak pernah berkata begitu. Berarti Bible kalian jadi musuh kalian sendiri. Itu poinnya, Bang. Udah. Jadi Allah kalian itu Terus kau bukan ngomong. Allah Israel ya. Allah kalian itu bukan Allah Israel, tapi Allah kalian itu Allah. Aku bacakan manusia. dulu. Oke. Ya sebentar lah Raja. Karena dia ngomong 5 menit. Aku nanti ngomong. Pak Suki monitor, Pak Suki monitor. Ini nah, buktikan dia Allah. Ya kan? Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus
kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bagaimana? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana? Betul kata Yesus. Betul itu Tunjukkanlah Bang Bapa Raja itu Wali. kepada kami. Jadi cukup mengenal ciptaannya, kamu nggak akan pernah melihat Tuhan, gitu maksudnya itu Raja Wali. Cukup kenali aku, Siapa melihat aku, kau akan melihat mengenali Bapa. Bapak. Bagaimana kau? Tafakaru fi Dengarkan holkillah lagi. wala Masa kau tafakaru fi protes tafillah untuk sama. jelaskan? Biar kau pindah agama karena kamu nggak jelas. Biar Tadi kau sudah cari saya kau. jelaskan tadi, mute dulu dia gantian. Karena kau Kita berkata potong aja. yang Kita paling potong ngeri saja. kurasa kau samakan pula Allahmu dengan Allah orang Israel. Itu yang paling lucu kali. Ya udah, jangan kencang-kencang gantian. Pak Suki boleh tuh, Pak Suki. Jauh beda, nggak sama. Maka aku tunjukkan aja sama kau apa yang diperjelas Muhammad. Sudah. Logika Aku sehat. suruh hanya menyembah Mute Allah aja, orang mute. Mekah saja. Berhala itu. Mute aja. Logika sehat, Beritor, logika sehat. Hah, gimana? Ya. Tunjukkan sama kau. Tadi Masa sudah saya pula? tunjukkan ayatnya. Sudah, mute. Karena dari buahnya kamu mengenal mereka. Nah, Dari udah, Ya buah. sudah, jangan diulang-ulang. Waduh, Tuhannya logika sehat sebagai Kristen orang ya? Logika sehat? Ayo, Bukan Raja Wali, bukan orang Tuhannya Raja apa? Logika sehat ini, Kristen juga ini. Iya, betul. Tadi sudah saya jelaskan Yohanes 5 ayat 37 Bang ya. Di situ jelas sekali Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Tidak bisa dilihat Tuhan Yesus. Tuhan kalian bisa dilihat. Bahkan satu-satunya yang nggak pernah mendengar suara Allah, Nabi Muhammad. Nggak ada pernah dia mendengar. Itu satu-satunya Nabi di dunia ini yang nggak pernah mendengar suara Allah. Loh, Yesus mendengar suara Allah nggak? Mana Mana? ayatnya? Yesus Muhammad mendengar mendengar Allah. Coba. Enggak, Yesus mendengar. Yesus mendengar suara Yesus Allah. itu Allah, makanya nggak pernah Allah berfirman kepada Yesus. Kan? Loh, kan dibacakan ayatnya barusan. Mana Yohanes dia 5:37. pernah berfirman kepada Yesus? Nggak ada. Yohanes Karena 5:37. dia Dibaca, memang suruh baca. Tuhan Itu itu. bakaku tuh. Iya, barusan dibaca tadi Tapi ayatnya. kalau Yohanes nabi-nabi 5. yang lain, Tuhan berfirman langsung kepada mereka. Oh, nggak jadi Bang Goto. Bang Goto ini Satunya yang Protestan tak pernah. ini. Ini ya Yesus mendengar suara Tuhan itu. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bahkan menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Atau aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yohanes 15:15. Mendengar dia, apa yang dia dengar disampaikan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, sampaikan di situ kan mendengar. Seperti Musa, Keluaran 3 ayat 2. Lalu Musa mendengar kan gitu. Gitu. Oke, lanjut Bang Goto. Bagaimana Musa mendengar firman Allah? Boleh saya katakan. Makanya udah tinggalkan agama yang gak jelas. Masuk Kristen kau. Tidak jelas. Karena kau sudah kena bohong kau. Loh, Bang Goto ini Kristen Raja Wali. Cuman sekarang dia sudah nggak mau nyembah manusia. Bodoh kali. Manusia yang terbodoh di dunia. Ini mu'alaf ini. Meninggalkan Allah yang hidup. Yesus itu kan hidup. Muhammad jadi abu. Kok diketipu? Mikir. Jadi begini Bang, saya ini tidak mau punya Tuhan Bang yang bisa tidur. Tidak mau saya Bang. Bodoh kali kau. Orang yang mati mau kau ngikutnya kan? Orang yang mati di dalam kuburan Aduh, Bang Goto ini. sorga, kau tak mau ngikutnya. Udah bodoh kali lah. Lanjut Bang Goto, gantian Raja Wali. Oke, kita pakai data saja ya. Jadi ya, menurut Yahudi ya, budaya Yahudi, Tuhan itu tidak bisa turun ke bumi menyerupai apapun. Tadi saya sudah bisa bacakan ayatnya 1 Raja-Raja 8 ayat 27, 2 Taurat 6 ayat 18. Mereka katakan bahwa Tuhan mereka itu tidak bisa menyerupai apapun, tidak bisa turun ke bumi, hancur bumi, kan begitu. Mereka menyamakan Tuhan mereka dengan apa? Dengan Tuhan Yahudi, padahal Yesus sendiri berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Ada Tuhannya Yesus sepanjang hidup. Kalian Udah aku menyembah. tunjukkan tadi sama Kalian kau, menyembah. aku Bapak itu dia Kalian bilang. menyembah Tuhan Mana dulu. kau ini?
Kalian nah, jadi poin begini. Dia disebut utusan karena dia datang ke dunia. Dia Parah juga ini kawan disebut Jawa anak ini. domba Allah karena dia yang mati menebus dosa. Dia juga disebut anak Allah karena dia gantian Allah lah. itu sendiri. Wah, Dia juga itu disebut anak terguncang itu. manusia karena dia memakai Dia wujud jatuh manusia. turun. Ya, sekarang dia berkata seperti ini, andai kata engkau tidak Gak usah mengajari Bang Goto ini mantan misionaris Raja Wali. Karena Waduh, tidak kau itu percaya, parah dia kau. katakan. Wajar kalau nggak ada tanda jab dan mujizat. Parah Sekarang ini. ku tanya kau, Ini mantan misionaris ini Bang Goto ini. apa alasanmu mengikut Muhammad dan Allah? Apa perbuatannya? Aduh. Coba jawab. Iya, iya. Kalau saya jelaskan udah sampai otakmu. Ya, nggak ada. Nah, karena kau diam, Lawa diam. aja galahmu, nggak ada perbuatannya. Kecuali kau klaim-klaim Allah orang Israel Mute saja. yang Mute sebenarnya dulu. bukan. Iya, mute dulu ya. Mute aja dulu. Mute dulu. Kau kan bertanya, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Baik Yahudi maupun Islam sama-sama menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak menyerupai apapun ya. Baik Yahudi maupun Islam ya, sama-sama menyembah Tuhan yang esa. Nah, kalau Anda menyembah Tuhan yang bisa ditempeleng, ditendang, bahkan disalib, kan begitu Bang ya. Nah, jadi saya terangkan ya. Kalau Islam Bang, Islam itu kita diperintahkan untuk berpikir untuk mengenal Apa Allahmu itu perbuatannya dulu, begitu. Apa perbuatan Allahmu? Sabar. Allah Yahudi, Allah Islam tidak pernah turun ke bumi, Raja Wali. Waduh, kau itu kau. Islam nggak ada. Parah Allah ini. Israel memang ada. Jelas kan? Nah, dia mengadakan tanda ajaib dan mujizat lewat Musa lewat Daud. Tapi Allah Islam tak ada. Aduh, parah ini. Ini Lawak-lawak bertanya aja kira itu. ngerocos nih, bisa diskusi ndak Anda ini? Saya jelaskan. Sekarang kau jawab. Kau jawab dengan jelas, jangan kesana kesini. Sudah saya jawab tadi, kau ngerocos. Apa alasanmu menyembah Allah? Apa perbuatannya? Silakan. Iya, tadi saya sudah jelaskan ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Islam dengan Yahudi sama-sama menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, ya, tidak makan ikan goreng, kan begitu. Nah, kalau kau tanya perbuatannya Allah, ya, bahkan Allah kami dalam Bible kau itu membangkitkan Tuhan kau. Itu ngomong kau sama ember. Ngomong kau sama ember. Kau Kan datang begitu. Allah mau abad ke-7. Kau Nah, dengerin membangkitkan dulu. abad pertama sama ember. Waduh, abad pertama masalah tamlen Jangan terus kau kau ngomong itu. sama aku. Orang cerdas. Sama ember kau ngomong. Allahnya Kristen dengan Allahnya Yahudi turun berapa tahun itu? Baru turun. Antara Yahudi dan Kristen berapa tahun, Bang Goto? 700 tahun ya? Bukan 700 tahun, 1500 tahun. Ah, Iya. Udah tinggalkan agama yang nggak jelas itu. Ikut Yesus. Kitabmu aja abad keempat. Waduh, Yesus nggak ada. Lanjut Bang Goto, gantian lah Raja Wali kalau mau diskusi, jangan nyerocos. Bagaimana kita mau bicara, kita bicara sedikit yang ngerocos. Gitu. Jadi yang jelas begini ya. Jadi kau harus cari tahu Bang ya. Kenapa sih ya Yahudi kalau ndak ada sinagoge, ndak mau masuk gereja, malah mau masuk ke masjid? Itu kau harus cari tahu akar sejarahnya seperti apa, kan begitu. Jadi jangan kau sama-samakan. Nah, kalau kau sama-samakan nanti kau kena nanti di kitab Wahyumu itu. Semua orang-orang yang mengaku Yahudi rohani itu disebut jemaah iblis, kan begitu. Jangan ngaku Yahudi Bang. Kalau Yahudi sendiri tidak mengakui Anda, itu poinnya. Saya ini pemerhati budaya Yahudi. Saya tahu budaya Yahudi A sampai Z. Udah. Tahu betul, paham ya? Tunggu, sabar ya. Jangan Jadi sampai sore kau ngomong. Ketika Yahudi ya, ketika enggak, masalahnya kau sama-samakan dirimu dan Yahudi, padahal kau ditendang Yahudi, itu kan poinnya di situ. Yahudi sudah jelas bahwa Tuhannya itu ya tidak bisa turun ke bumi, Tuhannya tidak ada yang bisa memandang wajahnya. Keluaran 33 ayat 20, tidak seorang pun yang sanggup memandang wajahku, kan begitu, pasti mati kata Yahudi. Datang Tuhan kau ngaku-ngaku Yahweh, kan begitu, padahal Yahudi tidak pernah mengakuinya. Nah, itu data Keluaran 33 ayat 20, 1 Raja 8 ayat yang ke-27 kan. Banyak lagi kan. Kau udah dari tadi kau tidak dengar saya. Sekarang ketika Yesus mengajar ya, Zema Membosankan kalau yang bohong-bohong itu. Tahan dulu, Anda tidak bisa diskusi tampaknya. Mending Anda turun aja. Jadi ketika Yesus berkata Zema Israel Adonai Elohim Adonai Ahad, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Anda buat Tuhan yang bernama Yesus. Keluaran 20 ayat 3.
ya. Jangan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalian menyebut nama Yahweh dengan nama Yesus, ya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, ya. Kalian bentuk ilah yang namanya Yesus, padahal ilahnya bernama Yahweh, kan begitu. Dalam Keluaran 3:15, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah namaku, tidak bisa berubah jadi Yesus. Sebutanku selama-lamanya. Jelas sekali, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah namaku, itulah sebutanku selama-lamanya sampai dunia kiamat. Kalian menyebut Allah orang Yahudi dengan Yesus. Nah, berarti kalian yang melanggar. Kalian tidak menjalankan perintah-perintah Allah Yahudi. Nah, kami menjalankan jelas perintahnya, surat An-Nahl 123. Nah, begitu bro, pakai data, jangan ngerocos terus. Silakan. Kembali kau klaim Allah Abraham, Ishak dan Israel Allahmu. Itu dulu nol dulu ya, nol. Tak ada, Nol. tak ada persamaan. Nah, Ya kenapa udah dia buktikan katakan kalau itu Allah Abraham Allah Israel sama dengan Allah Orang Kristen. Kristen itu diludahi, orang Islam dibom. Ya, supaya kau tahu. Supaya kau ngerti dia. Ya, dan kau lihat sekarang apa yang dibilang Netanyahu. Dia bersyukur kepada Kristen di seluruh dunia. Karena dialah satu-satunya dia katakan teman sejati dan satu Allah yang sama. Supaya kau ngerti. Ya, Hoax. yang ketiga supaya kau tahu ya kan. Supaya tadi kau tahu, supaya jelas siapa Allahmu, kutunjukkan ayatnya. Di mana Muhammad berkata, aku disuruh kepada Allah orang Mekah saja. Makanya dia di sana ada pesta seks di sorga. Karena Allah orang Mekah. Lagipun kau tak ada hubungan dengan orang Yahudi. Kau lihat dalam Alkitab, dalam bukumu. Menaruh kebencian kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, nggak ada hubungan. Bahkan satu-satunya agama sampai sekarang yang mengutuki orang Israel adalah orang Islam sendiri. Itu satu-satunya. Jadi tak ada hubunganmu. Jadi kalau kau berkata Dia rusak ini. kau sebenarnya sudah kena korban bohong kau. Sama dengan nama daripada ya agama. Ya udah buktikan aja kalau Allah Israel itu adalah Allah Kristen. Dalam Kau yang Coba bohong itu. sebutkan. Kau yang kena prank sama Roma. Jadi gini ya, dia saya jelaskan ya. Jadi Abraham itu punya dua anak, namanya Ishak, Ismail. Ismail itu ya adalah leluhur dari bangsa Arab dan orang Islam atau agama Islam. Ishak itu leluhur dari bangsa Israel dan Yudaism, ya. Makanya orang-orang Yahudi kalau dari sinagoge semuanya masuk ke masjid. Kenapa? Karena mereka menganggap ulang-ulangi itu nggak masuk sepupunya. akal lagi sekarang. Sekarang Nggak masuk akal lagi. Gantian Nggak lah. masuk akal lagi. Oh kencang-kencang ini aduh. Diberondong di masjid itu, Kita diberondong buktikan ya ya. di masjid itu. Oke. Jangan kencang-kencang lah. Jadi Jadi yang kau ulang-ulangi Ya udah Pak Igor ini, Pak Igor dulu, Pak Igor. Aduh. ganti Silakan Pak Igor. Ya, itu penjelasan Bang Goto itu sangat bertolak belakang dengan keadaan saat ini. Orang Islam jelas-jelas membenci orang Yahudi, Nah, Allahnya masa mau sama gimana? Hah? yang kami tidak Kita ngomong menyamakan sehari-hari Allah kami dengan aja. Yahudi. Kami Nggak tidak usah, menyamakan kalian Allah itu kami dengan sekarang lagi Yahudi. berperang terus-menerus itu. Tahan. Perangnya nggak habis-habis itu. Orang Islam Oke, sama tahan. orang Saya jelaskan, Israel. saya jelaskan. Iya nggak? Oke, Nah, saya jelaskan. di Supaya kau Iran paham, aja. ya. Sedikit Supaya kau lagi itu paham. Iran akan dihabisi. Aduh, parah Anda ini. Anda bisa diskusi ya sebentar Bang ya. Ma- Karena Anda memframing-framing Gak ada ya. yang bisa Tetap. diskusi. Naik Babi CV. Nggak ada yang bisa diskusi, parah Anda ini. Gantian. Gantikan aku juga lah. Anda bawa-bawa konflik. Oh dengan Eno ya sudah Eno naik. Ya. Silakan Bang Goto, silakan bernarasilah sesuka hatimu. Tidak, karena kita pakai data. Jadi Anda jangan membawa-bawa perang Israel dengan Palestina. Anda tidak ngerti sejarahnya. Kalau saya jelaskan sejarahnya dapat di MySKS Bang ya. Ya, karena saya pemerhati sejarah Bang. Jadi begini Bang ya. Sampai detik ini ya rabi-rabi Yahudi melalui buku ya yang dikarang oleh rabi mereka sendiri ya, YBR volume 7 itu melarang keras orang-orang Yahudi ketika tidak ada sinagoga itu sembahyang ke gereja. Menurut mereka gereja itu tempat penyembahan berhala, kan begitu ya. Kenapa mereka masuk di masjid? Ada dua alasan. Yang pertama, kami memasuk di masjid karena Ismail sepupu kami. Kami turunan Ishak dan Ismail sepupu kami, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami mau masuk di masjid? Karena Islam memerintahkan Tuhan yang Esa. Kami dalam 613 misport ya,
hukum baku kami atau halakah, ya, kami menyembah Tuhan yang esa. Paham ya kawan ya? Jadi kalau Anda mengaitkan dengan Israel, Anda salah. Itu di sana konflik politik, ya, bukan konflik agama, kawan-kawan. Ya, sudah sering saya jelaskan, tapi panjang, kita skip saja karena kita akan lari ke politik. Ya, jadi kawan-kawan, sampai detik ini Yahudi menjelaskan secara jelas, ya, kedudukan mereka, posisi mereka mengenai lembaga keagamaan mereka, ya. Yang jelas, ya, mulai dari kedua mazhab besar, Bet Samai dan Bet Hillel, ya. Untung saja tidak ada Yosef di sini. Kalau ada Yosef ini ditampar teman kalian tadi. Tidak ada Yosef di sini. Jadi mulai dari dua mazhab besar, Bet Samai, Bet Hillel, hingga detik ini tidak pernah mengakui Tuhannya Kristen. Tidak pernah mereka akui, kawan-kawannya. Yang mereka akui adalah Tuhannya orang Islam. Karena menurut mereka, kami ini satu jalur dari Abraham. Karena dia nggak tahu apa-apa dia. Coba kalau dia baca bukumu yang berkata itu, ya kan, perangilah orang Yahudi. Karena dia nggak baca apa-apa. Sekarang baru dia ngerti, Raja kan? Wali, sabar, Raja Wali. Makanya sekarang, kau lihat Mari apa kita yang kompeten terjadi. dan adil, kan? Kamu udah di bawah Raja Wali. Coba Raja Wali, diam dulu, istirahat dulu Raja Wali. Kau sudah ngos-ngosan dari tadi. Ya, itu kasih ke teman Anda. Silakan disanggah dulu, Bang. Disanggah dulu, silakan. Mengenai kenabian itu sudah dijelaskan, ya. Tuhan pada saat menampakkan diri kepada Musa, dia bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ya. Jadi itu bukan kenabian, sabar. Kenabian itu bukan hanya anugerah tapi mengenai darah, ya. Dan orang Israel percaya bahwa Mesias adalah nabi terakhir. Orang Kristen percaya bahwa Yesus yang hadir pada saat itu adalah penggenapan dari nabi itu, Mesias itu, ya. Sehingga Yesus pada dasarnya tidak memiliki keturunan. Jadi nabi itu sudah ditutup. Dan umat Yehuda sendiri, kerajaan Yehuda sudah dibantai. Jadi kenabian telah ditutup. Jika hari ini berkata bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail dan Muhammad memiliki anak, berarti masih ada nabi di dalam Islam. Karena nabi itu melekat pada darah, ya. Jadi Habib Rizki yang mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, dia bisa diangkat jadi nabi juga. Karena nabi pada dasarnya dalam Israel sendiri adalah mengenai darah juga. Jadi kalau ada nabi terakhir tapi dia memiliki istri dan memiliki anak, berarti kenabian masih ada. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, mengenai pemahaman Yudaisme Israel, perayaan yang hari raya agama-agama Yahudi hanya merayakan agama Yahudi, tapi di balik itu Kristen juga diperbolehkan untuk merayakan Natal. Israel merayakan Natal, sedangkan Idul Fitri nggak ada di Israel. Hari raya korban nggak ada di Israel, nggak diperbolehkan itu. Itu kan fakta, kan, Bang Goto? Silakan ditanggapi. Iya. Anda sebenarnya salah karena Anda katakan bahwa Idul Fitri tidak dirayakan di Israel. Lo Anda dapat data dari mana? Kan begitu. Jadi begini, Bang, ya. Data supaya kita jangan bohong. Tahan dulu, Bang. Hari-hari raya besar Israel, Bang, mulai dari Rosh Hashanah, ya, Yom Kippur, Pesach, Hanukkah, ya, Sukkot, Bang, ya. Semuanya itu, Bang, berbicara dengan tentang pengorbanan hewan, bukan pengorbanan manusia.